Jadi ada inkonsistensi memang dalam tokoh Fajar ini. Ya, betul. Kenapa saya katakan demikian? Kalau di pada kesempatan ini kita meluangkan waktu untuk membahas film yang sangat viral sekali. Viral dalam arti yang nonton banyak sekali. Pertanggal hari ini 1 Mei 2021 yang nonton itu seri pertamanya sekitar 1,3 juta orang. Wow. Iya. Wow banget. Yang film seri 2-nya sequelnya yang nonton itu sekitar 450 ribuan orang. Jadi film ini sangat viral dalam arti banyak yang nonton. Nah, film itu teman-teman yang berasal dari Madura atau orang yang berbahasa Madura pasti kenal film ini. Yang akhir-akhir ini viral yaitu film Benih Jodoh. Nah, saya dan teman saya ini tertarik untuk anggaplah kalau mau disebut mereview film ya enggak juga. Cuman kita tertarik untuk mendiskusikan film ini. Begitu kan? Kenapa tertarik? Karena pertama cerita itu selalu menyampaikan pesan. Iya, betul. Dan kita akan mengulik-ngulik. Itu bahasa saya pertama kali. Kita akan mengulik-ngulik dari pesan apa yang ingin disampaikan atau banyak hal lain yang ingin disampaikan oleh film Benih Jodoh ini. Nah, kita sudah punya catatan ini ya. Catatanku sedikit. Jadi kita punya catatan tentang film ini dan mungkin banyak sekali. Seri yang pertama itu Benih Jodoh 1 itu durasinya kalau nggak salah itu 32 menit 40 detik. Oke. Itu Benih Jodoh 1. Yang pertama. Nah, pemeran utamanya di situ ada Fajar, kemudian Aisyah, kemudian Faris. Ya, kemudian ada Mai. Itu yang menarik. Nah, itu kemudian setelah itu ada lagi tokohnya ya tokoh pendukung ya. Ya, ada pendukung. Bapak ibunya Fajar, keluarganya, kemudian juga. Kemudian satu lagi cewek, Aisyah. Winda. Oh iya, ada Winda juga di situ. Teman-teman pasti yang pernah nonton pasti tahu lah apa yang kita bicarakan ini. Kemudian selanjutnya juga ada keluarga dari Aisyah. Iya. Ibunya, adiknya gitu. Nah, film dari Benih Jodoh itu dibuka dengan adegan si Aisyah diganggu kan sama Faris. Anggap saya awal nyangkanya bahwa itu preman kan. Iya. Nggak memiliki peran apa-apa ke belakangnya awalnya. Awalnya juga saya mikir adegan Aisyah dicegat dan diganggu oleh Faris itu kita mikirnya awalnya adalah itu adegan rampok biasa gitu. Ya saya pikir dua orang yang jadi rampok itu cuman cameo kan. Iya. Sekedar lewat aja. Sekedar lewat. Gak ada peran ke belakangnya. Tidak ada peran ke belakang. Oke. Kemudian si Aisyah diganggu, datanglah si Fajar dengan tampilan yang kelihatannya religius banget kan, pakai peci, tampilannya religius. Iya kan. Jadi saya membacanya bahwa Fajar ini nantinya seorang yang saya mikirnya juga Fajar ini seorang ustadz, saya mikir begitu. Ya begitu. Jadi Ustadz Fajar. Dan dia tampil dengan sorban waktu itu kan. Jadi saya mikir memang, oh ini ustadz ini. Iya. Oke. Kemudian setelah itu si penghadang ini dihajar, dan akhirnya menang si Fajar. Si Fajar ini begitu kan. Dikasihlah yang namanya sorban gitu. Saya pikir wah ini penceramah dari mana itu gitu kan. Sebenarnya saya pikir itu mau menampilkan sisi romantis kan. Memakaikan sorban sebagai pengganti kerudung yang jatuh tadi kan. Ya, mungkin itu sudah settingannya begitu ya. Iya. Jadi artinya nanti adegannya kerudungnya si Aisyah ini lepas. Cuman yang perlu kita kerudungnya si Aisyah waktu itu kemana ya? Ya, bisa teman-teman nonton saja nanti. Dicek saja kemana kerudungnya itu. Mungkin di setting seperti itu akhirnya si sorban ini diberikan kepada si Aisyah. Dan waktu itu diakhiri dengan adegan 10 menit pertama itu diakhiri dengan apekalan ya. Iya. Pada menit 8,28 detik Aisyah dan Fajar tunangan begitu kan. Cuman waktu itu sebelum bertunangan di situ ada adegan Aisyah bermimpi dikejar ular. Ya. Kalau di rumah saya bermimpi dikejar ular itu punya hutang.
Di rumah saya justru pas kayak di film itu tafsirannya, bahwa kalau dikejar ular ya ada seorang yang suka, atau malah yang lebih menjurus lagi, ada yang mau memintanya. Ya, dalam bahasa Madura meminta. Ya, meminta. Artinya melamar kan? Melamar. Apa karena beda orang yang setero gitu kan. Iya. Nah, kalau di rumah saya kalau ada orang mimpi ular itu katanya punya hutang. Berarti per daerah tidak sama menafsirkan mimpi. Nah, adegan itu kemudian dilanjutkan setelah adegan tadi di depan ya. Prosesi tunangan kan? Proses tunangan. Bertunanganlah dengan si Fajar ini. Cuman begini, Aisyah ini ya karena perannya di situ melas ya. Sampai nyentuh banget itu. Waktu adegan pertama. Waktu dirampok itu. Ya, ke belakang tetap kayak gitu. Dizolimi. Tetap wajah apa ya? Wajah terzolimi ya. Enggak lah. Dia itu melo kan, wajahnya melo si Aisyah. Bahkan waktu tunangan pun dia itu wajahnya melo. Enggak kayak ceria-ceria banget gitu. Iya, mungkin di situ ada adegan yang masih terbawa ke adegan pertama mungkin. Karena gagal move on dari adegan pertama. Iya, pada adegan pertama kan memang sedih. Tapi Aisyah ini kan sepertinya memang cocok untuk memerankan peran sedih. Jadi sehingga mungkin sutradara di situ memerankan Aisyah dengan setting yang selalu sedih. Makanya dari awal film itu ya, kalau diurut dari yang pertama itu kan dirampok, dizolimi, kemudian tunangan sama si Fajar sebagai laki-laki yang menolong waktu itu. Tapi pada adegan itu saya menilai itu adegan yang terlalu cepat pertunangannya. Ya mungkin karena film pendek ya, cuma 32 menit. Cuman kalau kita melihat tampilan si Fajar waktu pertama kali kan, dia pertama kali muncul dengan pakaian yang kayak gitu kan. Kemudian waktu perjumpaan kedua kalinya dengan Aisyah, itu waktu di rumah pamannya, itu kan dalam suasana yang religius. Jadi saya kira wajar kecepatan semacam itu, artinya tidak berbelit-belit pacaran ini itu segala macam kan. Oke, artinya itu wajar gitu di lingkungan yang religius, orang tidak mau main-main, langsung mau meminta kalau sudah suka gitu. Oke. Jadi bisa masuk akal juga begitu ya. Di proses tunangan itu kan melibatkan beberapa orang kan, yang di situ nggak cuman muda-muda tapi tua-tua semua kan. Artinya film ini serius digarap begitu, mendatangkan banyak orang. Ketimbang film-film Madura yang lain gitu kan. Yang cuma pemerannya itu saja, kemudian settingnya itu saja, dan mungkin tidak membutuhkan budget yang besar. Cuman kalau melihat film Benih Cudu Satu ini kan digarap dengan serius, banyak orang yang dilibatkan, kemudian tentu juga hari-hari ini itu kan mengumpulkan banyak orang untuk terlibat dalam satu syuting film ini kan juga sangat sulit. Itu maksud saya. Walaupun mereka yang hadir tidak perlu berakting kan, cuman bagaimana meyakinkan mereka untuk ikut tampil di depan kamera bahwa nanti mereka akan disyuting masuk film gitu kan. Dan yang paling menarik pada 10 menit pertama itu ketika Aisyah dan Fajar selesai bertunangan. Nah, di situ oke lah, tetuanya sudah selesai menjalin hubungan itu. Si Fajar ini masih ingin menegaskan. Tetuanya sudah selesai, si Fajar masih ingin menegaskan apakah si Aisyah suka atau tidak. Kan begitu. Karena sejak sampai prosesi tunangan, si Fajar itu kan belum tahu bagaimana perasaannya si Aisyah kan? Belum tahu juga, belum kenal juga kan. Tetapi itu saya pikir untuk merompak tatanan hari ini ya. Orang bertunangan, kalau akhir-akhir ini orang bertunangan ya mereka atas restu orang tua minta perempuan gitu kan. Mau tidak mau si perempuan dilanjut saja. Ada peribahasa itu yang saya dengar dari para tetua kayak gini. Kalau dulu itu rebung nyandar ke pereng. Tapi kalau sekarang pereng nyandar ke rebung. Artinya persoalan perjodohan kayak gini, kalau dulu kan berarti mengadopsi paradigma klasik. Artinya terserah yang tua-tua gitu. Kalau orang tuanya mau, si anak harus mau juga gitu. Jadi, tapi kalau sekarang paradigmanya berbalik ya, si pereng nyandar ke rebung. Oke, mungkin itu yang pesan yang ingin disampaikan pada film Benih Cudu Satu gitu kan. Jadi meskipun yang tua sudah sah bertunangan gitu, melamar dan lain-lain, si Fajar ini masih menanyakan kepada Aisyah, kamu suka nggak gitu kan sama aku kan begitu. Berarti paradigma ini paradigma baru kan begitu. Artinya kalau ikut paradigma lama
ya sudah kamu bertunangan dengan si perempuan, kamu tidak perlu tanya karena sudah bertunangan gitu kan. Cukup orang tuanya saja. Cukup. Oke. Yang tua sama-sama setuju kan. Itu yang 10 menit pertama. Kemudian selanjutnya pada menit berikutnya itu datanglah Winda ini. Winda, sepupunya Fajar. Sepupunya Fajar. Sebagai film gitu kan. Ya masuk akal sebagai film gitu. Artinya bisa dikaitkan sah-sah saja kan? Bisa dikaitkan dari mana saja. Artinya si sutradara juga bisa memunculkan tidak hanya sebagai sepupu, sebagai orang lain juga bisa, gitu kan. Cuman tidak jadi persoalan dia si Winda berposisi sebagai sepupu atau bukan, gitu kan. Atau bisa saja sebagai orang lain yang memiliki hubungan dekat. Tidak ada persoalan si Winda sebagai sepupu. Kemudian pada adegan selanjutnya ini yang menarik, gitu. Adegan humor ini keluarlah Mae, gitu ya. Saya justru paling tertarik si Mae ini. Si Mae ini dia punya YouTube namanya Kacongaria. Gitu. Dia memang orang ini gitu kan. Mae ini memang orang yang selalu menampilkan kelucuan-kelucuan di dalam YouTube-nya dan memang dia berbakat menjadi orang yang lucu. Gitu kan. Sejauh ini mungkin saya tidak pernah mengulik-ngulik ya, tidak pernah mengulik isu-isu orang yang lucu hari ini, pemuda-pemuda yang lucu hari ini, cuman Mae ini cukup terkenal sebagai pemuda yang lucu. Ya Allah, Ari bener jangan si ayat-ayat cinta, Ari. Kau memaksa nafsuku, Zainab. Wah, mantap. Ari saya kocak nasi goreng, nasi kuning. Jadi dia diperankan, saya pikir diperankan di dalam film Benih Judo 1 ini menarik, menambah segmen gitu ya, menyegarkan segmen. Karena memang dalam film itu ya yang pertama adalah yang harus ada percintaan harus ada. Ya, kemudian humor juga harus ada. Menyegarkan alur gitu kan. Iya, artinya selain menyegarkan, membuang kejenuhan dari kalau misal film percintaan enggak melulu soal percintaan gitu kan. Jadi ada humornya, mencegah kejenuhan penonton kan begitu. Dan itu menurutku itu menarik justru. Kehadiran Mai dalam film ini itu menghadirkan tawa yang segar. Saya pikir begitu. Humor yang ditampilkan si Mai ini nggak garing soalnya. Dia natural gitu. Ya, memang orang-orangnya lucu gitu. Jadi si Mai ini tidak perlu ngelucu untuk berakting. Tidak perlu ngelucu, emang lucu orangnya. Tidak perlu berperan di luar dirinya. Tidak perlu berperan di luar dirinya karena dia emang lucu gitu kan. Punya skill kelucuan gitu kan. Jadi skillnya ngocek-ngocek kelucuan itu sangat bisa kalau yang Mai ini. Kemudian pada adegan 10 menit itu, 10 menit kedua, disitulah terjadi konflik karena Winda datang, Winda ngajak jalan-jalan kepada si Fajar. Berjalan-jalanlah dia ke sungai. Nah, pada waktu jalan-jalan itulah yang saya bingungkan. Kenapa tiba-tiba kemudian Fajar ini mau mencium Winda di sungai? Iya, kayak saya semacam merasa bahwa ada budaya-budaya luar di situ kan. Karena ini filmnya film Madura. Ya kalau dibilang budaya luar sih tidak juga. Artinya nafsu itu bisa dimiliki siapa saja kan begitu. Jadi tidak orang luar Madura, orang Madura yang ditampilkan di situ adalah persoalan nafsu karena ingin mencium. Nah, artinya pada saat itulah kemudian saya berpikir bahwa Fajar ini ditampilkan sebagai tokoh playboy. Nah, justru di situ saya melihat inkonsistensi dari seorang tokoh Fajar. Betul. Jadi ada inkonsistensi memang dalam tokoh Fajar ini. Betul. Kenapa saya katakan demikian? Kalau diurut dari awal, dia tampil ke Aisyah, membela Aisyah waktu itu dengan memakai kopiah dan sorban. Itu dari segi tampilan. Secara tampilan orang menilai di Madura ini, orang menilai kalau dia pakai sorban, pakai kopiah, dia orang yang agamis. Nah, saya pikir sutradara pasti tidak melewati kajian ini. Artinya dia pasti berpikir bahwa Fajar ini akan terkesan religius kepada penonton. Iya. Dan sayangnya itu hanya dari segi tampilan. Iya, pada adegan pertama. Tapi itu dikuatkan lagi dengan situasi kondisi sosial di lingkungan Fajar. Bagaimana cara dia melamar kan begitu. Betul. Cara dia menyampaikan bahwa suka si Aisyah, artinya dia tidak
tidak langsung nyelonong ke Aisyahnya gitu kan. Tapi kan kemudian itu tadi tidak konsisten. Iya. Ketika dia kemudian jalan-jalan dengan Winda, melepas kopiahnya dengan celana pendek. Ya itu. itu. Ya mungkin sekali lagi film itu ingin menjelaskan bahwa dalam diri orang gitu kan ada sisi religius yang benar-benar religius, ada sisi orang yang hanya polesan. Hanya polesan saja. Artinya dalam diri Fajar memang diciptakan inkonsistensi. Kan begitu kan? Jangan-jangan memang sutradara memikirkan Fajar ini ditakdirkan dalam filmnya sebagai sosok yang inkonsistensi. Iya betul. Saya pikir itu. Satu religius, satu agak berandal juga. Rambutnya juga tetap ditampilkan sebagaimana Fajar, kan begitu kan. Dan karena kalau kita mau lihat keseluruhan tokoh di film itu, Fajar ini yang justru inkonsistensi. Yang paling inkonsistensi sebagai tokoh utama, kan begitu kan. Dan ketika hendak mencium, tiba-tiba disitulah muncul seolah-olah serbuk-serbuk perasaan, kan begitu kan. Dan itu yang saya pikir yang paling menyebabkan kemudian Fajar menjadi tidak perasaannya Aisyah menjadi goyah kan? Menjadi goyah begitu. Dalam arti Fajar memang Fajar memang disetting sebagai laki-laki playboy di situ. Ya kan? Yang namanya laki-laki playboy memang inkonsistensi, kan begitu kan? Jadi dalam satu sisi dia berpenampilan ini, satu sisi penampilan lain begitu. Mungkin sutradara mengatur itu dan akhirnya perasaannya goyah kepada Aisyah. Dan kemudian adegan selanjutnya banyak orang yang tahu kan? Banyak orang yang melihat bahwa ya kita pikirlah sepupu itu kan dekat ya. Tapi di adegan itu boncengannya sampai posisi sampai kayak gini kan memeluk dari belakang. Di luar kewajaran sebagai saudara. Artinya sutradara di situ ingin menampilkan bahwa betul-betul ada kontak perasaan kan di situ. Ini sudah ingin menunjukkan bahwa Winda ini mulai masuk di situ. Memerankan sebagai pihak ketiga, orang ketiga yang akan nanti berkonflik dengan perasaan Aisyah dan Fajar gitu kan. Itu sudah mulai tampak di situ. Waktu si Fajar mulai ada kedekatan dengan Winda dalam posisi dia tunangan dengan si Aisyah, justru omongan-omongan tetangga itu menjadi memperkeruh persoalan sebenarnya. Itu yang menjadi penguat konflik di situ. Ya mungkin itu sedikit pemindaian. Artinya di Madura ini kalau ada apa-apa orang cenderung membicarakan itu. Jadi kalau ada persoalan di tetangga dekat kita, di rumah atau dimanapun hari ini kan, orang kalau punya tunangan jalan sama perempuan lain itu cenderung dibicarakan, menjadi buah bibir. Masuk kontrol sosial enggak sih? Ya bisa juga masuk kontrol sosial, masuk juga ke kesalahan sosial juga masuk. Cuman itu tradisi di Madura. Tradisi dalam arti itu kebiasaan orang Madura. Kalau orang sudah tunangan menjadi cacat moral kalau masih berjalan dengan perempuan atau laki-laki lain gitu kan. Dan itu yang dipindahkan tradisi semacam itu ke dalam film itu. Pada 10 menit terakhir adegan Faris datang ke rumah Aisyah. Diketahui oleh si Ma'i. Dan itu diceritakan dengan tidak sengaja oleh si Ma'i kepada Fajar. Dan yang memang mengherankan waktu itu ketika Ma'i hanya menyinggung sedikit gitu kan. Soal Aisyah yang berduaan dengan laki-laki, tiba-tiba Fajar naik pitam, marah. Dan marahnya itu langsung dilampiaskan ketika itu pula bertemu dengan Aisyah dan mengambil keputusan untuk memutus hubungan pertunangannya. Dan itu yang saya pikir kurang masuk akal begitu kan. Yang justru ini yang membuat saya bingung. Dia niatnya marah ke Aisyah karena dia mendengar informasi si Aisyah berduaan dengan laki-laki. Cuman si Fajar ini memutuskan hubungannya disebab karena merasa dirinya kurang baik gitu. Ini kan betul, kontradiktif saya kira. Jadi di situ terjadi percakapan yang cukup menyentuh sekali ya. Aisyah tidak bertanya, sedangkan Fajar ada masalah sedikit langsung memutuskan. Dan akhirnya dalam adegan itu gitu kan, Fajar memilih untuk memutuskan pertunangannya karena merasa dirinya tidak baik gitu kan. Jadi dari Fajar niat awalnya berangkat karena marah-marah karena berduaan dengan laki-laki lain,
putusnya akhirnya si Fajar bilang gara-gara saya kurang baik. Aisyah terlalu baik, kayak gitu. Dan inilah yang menjadi rangkuman besar dari benih cudu, begitu kan. Nah, kalau kita pikir-pikir cudu, benih cudu, jodoh atau bukan jodoh, atau tidak, itu kan persoalan yang Tuhan yang tahu. Tetapi Tuhan tidak pernah mengabsenkan jalan logika dari proses cudu dan benih cudu, begitu kan. Ada peran manusia juga kan. Ada peran manusia yang itu dipastikan masuk akal. Gitu. Artinya begini, kalau bahasanya orang rumah, begitu. Montak cudu, badabai jalan semarosa. Oke, gitu kan. Tetapi jalan ini yang membuat tidak jodoh, itu pasti masuk akal. Pasti masuk akal, gitu. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan serangkaian kehidupan manusia itu menyimpang dari sunatullah. Dari hukum alam. Artinya gitu. Penyebab pembatalan jodoh itu dalam tanda kutip itu rangkuman film benih cudu itu untuk dianggap bukan jodoh terlalu sederhana dan hampir tidak masuk akal. Gitu kan. Kalau misal masih tunangan ya, saya pikir tidak bisa langsung diklaim bahwa benih cudu, kecuali kalau memang sudah ikatan pernikahan, kemudian baru cerai. Saya pikir itu baru lebih pas untuk dibilang benih cudu. Oke, itu mungkin persoalan sutradara yang mendefinisikan cudu seperti apa, gitu kan. Artinya putus tunangan dianggap tidak jodoh, begitu kan. Itu mungkin definisi dari sutradara. Namun yang pasti yang ingin saya sampaikan bahwa Fajar memang menunjukkan sikap inkonsistensinya, begitu. Ya mungkin sutradara sudah mengatur itu. Namun yang jelas kalau mau disebut layak bukan jodoh, sudah layak. Tapi kurang runcing, begitu kan. Permasalahannya kurang runcing, begitu kan. Artinya misalnya, apalagi di klimaksnya, di klimaks waktu yang memutuskan antara Fajar dan Aisyah, ya permasalahannya antara Fajar berangkat sampai dia memutuskannya kurang itu. Dewasa ini, gitu kan. Kalau mau film itu mau dicampurkan antara tradisi dengan modernitas, hari ini itu, apalagi filmnya tayang 2021 ya. Kita tahu bahwa sekarang hoax banyak sekali, informasi bohong banyak sekali, informasi yang kita tangkap perlu kita klarifikasi, kan begitu. Jadi kalau mau dicampurkan dengan tradisi modern, gitu kan, kita bisa menuangkan rasionalitas kepada film ini. Artinya Fajar bisa bertanya kepada Aisyah langsung, dengan siapakah waktu itu kamu berduaan, kepentingannya apa, kan begitu kan? Tidak langsung memutuskan, tapi ada percampuran di sini bahwa tradisi klasik masih dipakai ketika orang sudah berduaan dengan laki-laki, tunangan orang, si perempuan berduaan dengan laki-laki, itu kemudian dianggap menyalahi aturan dan mau tidak mau harus diputus. Dan sisi kalau mau pinjam bahasanya Mbak Novi, patriarkinya kan masih kuat di situ. Laki-laki yang masih berhak memutuskan, begitu kan. Dan seolah-olah wanita itu ngikut aja kan. Gitu. Dan si Aisyah tidak berkutik dengan persoalan itu. Tetapi sekali lagi ini kan film, gitu kan. Film itu ada di tangan sutradara. Cuman kita berpikir bahwa film ini, gitu kan, seandainya diruncingkan lagi itu lebih menarik, begitu kan. Cuman yang pasti saya menikmati film ini dengan sangat baik, gitu kan. Karena saya pikir ini film sekali lagi yang digarap dengan serius. Gitu kan? Saya sepakat di situ. Film ini serius banget. Dibandingkan, gitu kan. Dibandingkan film-film lain di Madura. Kalau yang hanya pemerannya 1-2 orang. Saya lihat beberapa film Madura, pemerannya ya itu saja, gitu. Tidak mencoba untuk menampilkan wajah baru, wajah-wajah yang berbeda dalam film itu, gitu kan. Kemudian ada juga settingnya, tempatnya itu saja, temanya juga saya pikir tidak dari skrip, mungkin tidak ada skripnya. Dan tentu saya berterima kasih kepada Ahmed Habsyi itu yang sudah film yang bagus membuat film yang bagus, dan itu Madura, gitu kan, berbahasa Madura, dan
sudah ditonton oleh jutaan orang, artinya minimalnya orang menonton bahwa di Madura ini ada orang-orang kreatif begitu. Iya, betul. Terlepas dari catatan tadi, diskusi tadi gitu kan. Nah,